Banyak yang bilang, Jepang di tahun 2026 bukan lagi tempat untuk mencari kekayaan. Nilai yen yang jatuh ke titik terendah dan inflasi yang mulai mencekik membuat banyak orang mulai bertanya, masih layakkah negara ini diperjuangkan? Tapi anehnya, jumlah pekerja migran kita justru mencetak rekor tertinggi. Ada sebuah anomali besar yang terjadi di sini, antara realita ekonomi yang melambat dan gelombang manusia yang tetap datang demi mengadu nasib. Bagi sebagian orang, Jepang mungkin sudah kehilangan kilaunya. Namun bagi mereka yang bertahan, setiap sudut kota ini adalah medan tempur. Dari mereka yang bekerja di pabrik-pabrik prefektur terpencil, hingga mereka yang beradu nasib di gedung pencakar langit Tokyo, semua membawa satu pertanyaan yang sama. Sampai kapan Jepang bisa bertahan? Hari ini, kita akan bicara jujur, tanpa filter keindahan sakura atau gemerlap Akihabara. Kita akan masuk ke dapur ekonomi Jepang, menghitung setiap sisa yen dari gaji para TKI, hingga melihat bagaimana warga lokal bertahan hidup di malam-malam yang semakin dingin. Apakah gaji 200.000 yen masih cukup untuk bertahan di Tokyo tahun ini? Bagaimana nasib komunitas kita di tengah budaya kerja yang semakin keras? Dan apa yang sebenarnya terjadi saat matahari terbenam di ganggang sempit Shinjuku? Kami akan membawa Anda melihat wajah Jepang yang tidak pernah ditampilkan di brosur wisata. Sebuah potret utuh tentang ekonomi, gaji, dan kehidupan. Dan jika kamu ingin terus melihat sisi kehidupan nyata di berbagai negara, subscribe channel ini. Karena di sini, kita melihat dunia apa adanya, dengan sudut pandang yang lebih dekat. Memasuki akhir Januari 2026, wajah kota-kota besar di Jepang seolah bercerita tentang dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, kita melihat stasiun kereta yang masih dipadati jutaan manusia dengan kedisiplinan yang kaku. Namun di sisi lain, ada kelelahan yang mulai nampak jelas di wajah-wajah penduduk lokalnya. Gemerlap Shibuya dan Shinjuku mungkin masih memberikan ilusi bahwa Jepang baik-baik saja. Namun jika kita melangkah sedikit lebih jauh ke prefektur pinggiran, kita akan menemukan ribuan rumah kosong yang ditinggalkan atau yang biasa disebut akiya. Ini adalah luka terbuka dari krisis populasi yang sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh narasi kemajuan teknologi. Jepang hari ini bukan lagi sekadar pusat inovasi dunia. Ia telah menjadi laboratorium sosial yang nyata. Dengan angka kelahiran yang terus merosot ke titik terendah dalam sejarah, pemerintah pusat kini berada dalam posisi sulit. Mereka terpaksa membuka pintu lebih lebar bagi tenaga kerja asing, sebuah kebijakan yang dulunya dianggap tabu bagi negara yang sangat tertutup ini. Kehadiran jutaan pekerja migran, termasuk dari tanah air kita, kini menjadi jantung baru yang memompa nadi ekonomi Jepang. Tanpa mereka, pabrik-pabrik akan berhenti beroperasi dan layanan publik mungkin akan lumpuh. Namun keterbukaan ini membawa tantangan sosial yang besar. Hubungan antara tradisi lokal yang konservatif kini mulai bergeser saat harus beradaptasi dengan budaya pendatang yang semakin dominan. Inilah Jepang, sebuah negara yang sedang berjuang keras mempertahankan jati dirinya, sambil beradu cepat melawan waktu yang seolah berjalan mundur.
Jepang sedang bertransformasi, dan proses itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Apakah Jepang akan berhasil melewati masa transisi yang sulit ini? Ataukah kita sedang menyaksikan senja dari salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia? Mari kita telusuri lebih dalam. Berbicara tentang Jepang di tahun 2026, kita tidak bisa melepaskan pandangan dari angka-angka ekonomi yang sedang bergejolak. Nilai mata uang yen kini berada dalam tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi dunia luar, Jepang mungkin terlihat murah untuk dikunjungi, namun bagi mereka yang hidup di dalamnya, realitanya jauh dari kata mudah. Inflasi yang dulunya dianggap asing bagi masyarakat Jepang, kini mulai merayap naik ke angka 3%. Harga kebutuhan pokok, mulai dari bensin hingga tarif listrik, merangkak naik setiap bulannya. Rak-rak di minimarket yang dulu menjadi simbol kenyamanan dengan harga terjangkau, kini memaksa warga lokal untuk berpikir dua kali sebelum berbelanja barang kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal. Pemerintah Jepang kini terjepit antara dua pilihan sulit. Mempertahankan suku bunga rendah untuk menjaga pertumbuhan atau menaikkannya demi menyelamatkan nilai yen yang kian merosot. Ketidakpastian ini menciptakan kecemasan di sektor rumah tangga, di mana daya beli masyarakat mulai melemah di tengah stagnansi upah yang tidak sebanding dengan kenaikan harga barang yang kian melambung tinggi ke titik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Bagi para pekerja asing, kondisi ini adalah pukulan ganda yang sangat berat. Mereka tidak hanya harus bertahan hidup dengan biaya yang semakin mahal, tetapi nilai kiriman uang yang mereka kirimkan ke keluarga di tanah air juga ikut tergerus. Angka yang tertera di slip gaji mungkin masih sama, namun nilai nyatanya di pasar global terus mengalami penyusutan yang cukup signifikan bagi masa depan mereka dan keluarga. Namun, di tengah badai ekonomi ini, ada sebuah paradoks yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Meskipun biaya hidup meroket, konsumsi di sektor pariwisata justru mencetak rekor baru di seluruh penjuru negeri. Jepang seolah terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Sebuah taman bermain yang murah bagi turis asing dan medan tempur ekonomi yang sangat berat bagi mereka yang mengadu nasib di dalamnya. Mari kita bedah realita gaji warga lokal di Jepang pada tahun 2026. Secara rata-rata, seorang pekerja kantoran tingkat awal atau fresh graduate di Jepang menerima gaji kotor sekitar 220.000 hingga 250.000 yen per bulan. Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs 105, angka ini setara dengan 23 juta hingga 26 juta rupiah. Namun, sistem pajak dan potongan di Jepang sangatlah ketat. Sekitar 20% dari gaji tersebut otomatis hilang untuk membayar pajak penghasilan, asuransi kesehatan, dan dana pensiun wajib. Setelah potongan tersebut, uang bersih yang diterima warga lokal hanya tersisa sekitar 180.000 hingga 200.000 yen. Dari sinilah mereka harus membayar biaya hidup yang melonjak. Sewa apartemen standar di kota besar kini rata-rata mencapai 60.000 yen, atau sekitar 6.300.000 rupiah. Belum lagi biaya lain-lain seperti listrik, gas, dan air yang harganya sedang tinggi akibat krisis energi. Warga lokal rata-rata menghabiskan 15.000 yen per bulan hanya untuk tagihan rumah tangga ini.
Jika ditambah biaya transportasi dan makan, sisa uang yang bisa ditabung menjadi sangat tipis bagi masyarakat kelas menengah di Jepang. Kondisi ini menciptakan fenomena di mana warga asli Jepang sendiri mulai merasa tercekik oleh biaya hidup mereka sendiri. Angka jutaan rupiah yang terlihat besar dari luar ternyata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup di Tokyo atau Osaka tanpa banyak kemewahan. Namun, apakah skema angka ini juga berlaku bagi para pekerja migran atau TKI yang datang dengan kontrak khusus? Ataukah ada jurang perbedaan yang lebih dalam di balik slip gaji mereka? Sekarang, mari kita bicara jujur tentang nasib teman-teman TKI di Jepang pada tahun 2026. Berbeda dengan warga lokal, sebagian besar tenaga kerja asing, terutama peserta magang, masuk dengan skema upah minimum yang seringkali berada di batas paling bawah. Rata-rata gaji kotor yang diterima adalah sekitar 180.000 hingga 200.000 yen. Jika dikonversi ke rupiah, angka ini berada di kisaran 18 hingga 21 juta rupiah. Angka yang terlihat besar di mata keluarga di kampung halaman, namun sebenarnya menyimpan beban yang sangat berat, karena dari jumlah tersebut, potongan yang harus dihadapi para pekerja kita seringkali jauh lebih kompleks dibandingkan warga asli Jepang. Selain potongan pajak dan asuransi sekitar 30.000 yen, banyak TKI yang masih harus membayar biaya asrama dan perlengkapan kerja yang langsung dipotong dari gaji. Hasilnya, uang bersih yang benar-benar bisa dipegang seringkali hanya tersisa 130.000 yen atau sekitar 13.600.000 rupiah saja. Perjuangan tidak berhenti di situ. Di tengah inflasi Jepang yang sedang tinggi, para pekerja kita harus memutar otak untuk menghemat biaya makan agar tetap bisa mengirim uang ke Indonesia. Tidak jarang, mereka hanya menghabiskan 20.000 yen sebulan untuk makan dengan cara memasak bersama teman seasrama demi menekan pengeluaran seminim mungkin. Maka, sisa uang yang bisa dikirimkan ke tanah air rata-rata berada di angka 80 hingga 100.000 yen. Nilai ini sangat bergantung pada fluktuasi kurs yang terkadang tidak bersahabat. Disinilah mental baja diuji, di mana setiap tetes keringat harus dihitung dengan cermat agar impian membangun rumah atau modal usaha di masa depan bisa terwujud. Di balik gedung-gedung pencakar langit yang megah dan sistem transportasi yang sempurna, Jepang menyimpan sisi kelam yang seringkali menjebak para pekerjanya dalam tekanan mental yang luar biasa. Di tahun 2026, istilah karoshi atau mati karena kelelahan bekerja masih menjadi ancaman nyata yang membayangi dunia profesional, baik bagi warga lokal maupun tenaga kerja asing. Budaya kerja di Jepang menuntut kedisiplinan dan loyalitas tanpa batas. Bagi teman-teman TKI, tantangan ini terasa berkali-kali lipat lebih berat karena adanya kendala bahasa dan perbedaan budaya yang mencolok di lingkungan kerja. Tekanan untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun seringkali menciptakan kecemasan konstan yang menguras energi mental setiap harinya. Banyak dari pahlawan devisa kita yang harus bekerja lembur hingga larut malam demi mengejar target
atau sekadar menambah pundi-pundi yen untuk dikirim ke rumah. Namun rasa lelah fisik itu seringkali tidak sebanding dengan rasa kesepian yang melanda saat kembali ke asrama yang sempit. Jauh dari keluarga dan dukungan sosial di tanah air, membuat masalah kecil di tempat kerja terasa seperti beban gunung yang menindih pundak. Media sosial seringkali menjadi hiburan di mana mereka hanya menampilkan sisi indah dan suksesnya hidup di luar negeri. Namun, di balik layar ponsel, banyak yang berjuang melawan depresi dan rindu yang mendalam tanpa tahu harus bercerita kepada siapa. Di tahun 2026 ini, kasus gangguan mental di kalangan pekerja migran dilaporkan meningkat seiring dengan semakin kerasnya tuntutan ekonomi global. Pemerintah dan perusahaan di Jepang mulai menyadari masalah ini dengan menyediakan layanan konseling, namun stigma tentang kesehatan mental seringkali membuat para pekerja enggan untuk mencari bantuan. Mereka lebih memilih untuk memendam semuanya sendiri demi satu tujuan mulia, yaitu memastikan masa depan keluarga di Indonesia tetap terjamin meskipun harus mengorbankan ketenangan batin mereka sendiri. Realita pahit ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Apakah Jepang masih menjadi negeri impian yang layak untuk diperjuangkan di masa depan? Atau adakah pilihan lain yang lebih menjanjikan bagi mereka yang ingin mengubah nasib? Berbicara tentang Jepang bukan hanya soal bekerja, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi di tengah masyarakat yang sangat menjaga keharmonisan sosial. Etika sosial, atau yang sering disebut wa, tetap menjadi pondasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Anda akan merasakan bagaimana kedisiplinan dan rasa saling menghargai menjadi aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh siapapun yang tinggal di sana. Banyak warga asing yang merasa tertantang dengan sifat orang Jepang yang cenderung tertutup dan sangat menjaga privasi. Namun, ini adalah bagian dari budaya mereka untuk tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Memahami batasan ini sangat penting agar Anda bisa membaur dengan baik, mulai dari cara menyapa yang benar hingga mematuhi aturan ketat dalam hal-hal kecil seperti membuang sampah atau menjaga ketenangan di transportasi publik. Di sisi lain, fenomena over-tourism di beberapa kota besar mulai mempengaruhi cara pandang warga lokal terhadap pendatang. Namun, jika Anda menunjukkan kemauan untuk belajar bahasa dan menghormati tradisi mereka, Anda akan menemukan sisi hangat dari masyarakat Jepang yang sangat menghargai ketulusan. Hubungan sosial yang baik dengan tetangga dan rekan kerja lokal akan menjadi pelindung terbaik Anda dari rasa kesepian selama merantau. Meskipun ada tembok budaya yang terkadang terasa tebal, Jepang sedang berusaha menjadi lebih inklusif bagi tenaga kerja asing demi keberlangsungan negaranya. Kuncinya adalah adaptasi tanpa harus kehilangan identitas diri sebagai orang Indonesia yang ramah. Jepang sedang menunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah bangsa beradaptasi dengan krisis populasi melalui inovasi yang luar biasa. Di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka, teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan sudah menjadi bagian dari struktur sosial masyarakatnya.
Penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem layanan publik telah mencapai tingkat efisiensi yang sulit ditemukan di negara lain. Fenomena unik yang paling mencolok adalah munculnya Smart City yang terintegrasi sepenuhnya dengan jaringan 5G tingkat lanjut. Di sini, robot-robot otonom tidak hanya bekerja di pabrik, tetapi juga bergerak di trotoar untuk mengantarkan barang kebutuhan warga lokal secara mandiri. Masyarakat Jepang menyambut perubahan ini dengan sangat terbuka, menciptakan lingkungan di mana interaksi antara manusia dan mesin terjadi secara harmonis setiap harinya. Di sektor retail dan kuliner, Jepang terus memimpin dengan konsep toko tanpa awak yang semakin canggih. Warga lokal kini terbiasa dengan sistem belanja berbasis sensor biometrik yang sangat praktis dan cepat. Selain itu, munculnya robot pendamping yang mampu mengenali emosi manusia menjadi solusi bagi banyak warga lansia di Jepang untuk tetap mendapatkan dukungan sosial dan pengawasan kesehatan secara real-time di rumah mereka sendiri. Kehebatan lain yang patut diperhatikan adalah sistem transportasi Shinkansen generasi terbaru yang kini sedang diuji coba dengan kecepatan yang jauh melampaui standar sebelumnya. Teknologi levitasi magnetik yang semakin sempurna menjanjikan konektivitas antar wilayah yang sangat cepat, membuktikan bahwa Jepang tidak akan membiarkan tantangan demografinya menghambat ambisi mereka untuk tetap menjadi pusat teknologi dunia. Setelah kita menelusuri setiap sudut realitas Jepang, satu hal yang menjadi sangat jelas, negara ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Meskipun tekanan ekonomi dan tantangan demografi terlihat begitu berat, Jepang membuktikan bahwa mereka bukanlah bangsa yang mudah menyerah pada keadaan. Pertanyaannya sekarang, apakah Jepang masih layak disebut sebagai negeri impian? Jawabannya sangat bergantung pada sudut pandang kita masing-masing. Bagi mereka yang hanya melihat angka, Jepang mungkin terlihat sedang berjuang. Namun bagi mereka yang melihat lebih dalam, Jepang sedang bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih efisien, lebih teratur, dan tetap menjadi kiblat kemajuan teknologi dunia. Masa depan Jepang tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintahnya, tetapi juga oleh bagaimana dunia melihat dan berinteraksi dengan keunikan budayanya. Di tengah segala kekurangan yang ada, standar keamanan, kedisiplinan, dan kualitas hidup di sini tetap menjadi daya tarik yang sulit untuk diabaikan begitu saja oleh siapapun di dunia internasional. Pada akhirnya, Jepang di titik nadir bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari sejarah baru yang lebih inklusif dan adaptif. Sebuah negeri yang mengajarkan kita bahwa di tengah kegelapan ekonomi sekalipun, cahaya inovasi dan keindahan budaya akan tetap bersinar terang, menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda Jepang masih memiliki pesona yang sama di tahun-tahun mendatang? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dari masa lalu kita belajar, dari sejarah kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.